apabila kau Oke, sekarang saya tanya. Oke. Sunnahnya Muhammad itu, Ya. Muhammad itu sudah ditinggalkan waktu dia meninggal atau nanti 200 tahun kemudian di zamannya Bukhari baru ada. Itulah namanya sanad. Makanya saya bilang, nih, ini kalau Anda mengikuti hadis ya. Coba Pak Rahman. Pak Rahman ada Al-Quran di situ, biar Anda saya tunjukkan. Semakin Anda mengikuti hadis, semakin dekat Anda nanti akan meninggalkan dan akan membuangnya. Coba, sekarang saya tanya kepada Anda. Adakah di situ Al-Quran? Ada. Oke, coba bukakan kepada saya di dalam Al-Quran tersebut surat, sebentar ya, saya tampilkan dulu gambarnya, sabar, sebentar, sedikit ya. Nih, saya tampilkan dulu, sabar ya. Sabar. Di mana nih saya taruh nih? Cek dulu dari atas. Sabar ya. Sabar. Nih, coba nih. Coba bukakan kepada saya Quran surat Al-Ahzab nomor 63. Al-Asab 63. Ini kalau Anda jadi pengikut hadis nih, akhirnya Anda bingung sendiri. Coba. Al-Ahzab 63. Apa dikatakan di situ? tunggu sebentar. Saya buka. Al-Ahzab 63, silakan. tunggu sebentar. Oke, nanti 63. Oke. Sabar ya teman-teman ya. Manusia bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat hanya di sisi Allah. Dan Oke, tahukah baik. engkau boleh Baik. jadi hari kiamat sudah dekat Oke, waktunya. baik. Ya. Al-Quran memerintahkan orang-orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Apa perintah Allah supaya Muhammad mengatakannya? Apa? Katakanlah, Hari kiamat di sisi Allah. hari kiamat itu di sisi Allah. Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Ya. Betul? Ya. Al-Quran memerintahkan, kalau ada orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, bilang, ucapkan kepada mereka, hanya Allah yang tahu. Betul? Ya. Tapi di dalam hadis, di dalam Sahih Muslim nomor 854, apa yang Muhammad katakan? Kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Betul? Adakah Muhammad menuruti perintah Allah yang diperintahkan kepadanya? Jikalau orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, Hari Jumat itu berapa kali dalam sebulan? aduh, dengar. Hari Jumat itu berapa kali dalam sebulan? Gini, dengar. Misal Allah berfirman kepada Pak Rahman. Dengar Pak Rahman ya. Pak Rahman, kalau ada orang bertanya kamu tentang hari kiamat, katakan, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Berarti kalau, dengar Pak Rahman. Kalau ada orang bertanya kepada Anda tentang hari kiamat, apa jawaban Anda? Ini kan di sini di sisi Allah. Kan sudah dibilang sama Muhammad. Coba Di sisi baca Allah. lagi suratnya. Coba baca lagi pelan-pelan suratnya. Oke. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat. Enggak, dari awal. Manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Disuruh bilang apa Muhammad kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat? Di sisi Allah. Oke. Harusnya ketika umat bertanya kepada Muhammad, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Seharusnya apa jawab Muhammad? Di sisi Pengetahuan Allah. tentang hari kiamat, ya umati, wahai umatku, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Seharusnya Muhammad jawab seperti itu, betul? Sesuai perintah Al-Quran, betul? Nah, sekarang Nah. Pak Rahman, kan sudah diperintahkan oleh Al-Quran. Jangan egois begitu.
Silakan. tanggalnya, bulannya, jamnya, detiknya, harinya, tahunnya. Rasulullah tidak katakan seperti itu. Loh, Pak Rahman, apa disuruh perintahkan? Coba sebentar. Apa yang Allah perintahkan kepada Muhammad kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat? Itu di sisi Allah kan? Oke, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Harinya. Oke, hanya itu yang disuruh Muhammad jawab kalau ada orang yang bertanya, betul? Ya. Tapi di dalam hadis Sahih Muslim nomor 854, orang bertanya tentang hari kiamat dan apa kata Muhammad? Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali hari Jumat, betul? Hari Jumat Artinya seorang Muhammad di sini menjadi pembangkang Allah atau tidak? kapan? Hari Jumat kapan? Waduh, berat ini Pak Rahman. Hai Pak Rahman. Pak Rahman, makanya saya bilang Makanya, Edi, Al-Quran memerintahkan hari kepada Jumat umat muslim tahun beriman berapa, kepada kitab tanggal sebelumnya. berapa, jam berapa, detik berapa, kan Rasulullah tidak jelaskan. Cuma Iya, tetapi disuruh Nah, mengatakan kiamat itu hanya di sisi Allah, betul. Rasulullah melebihi Yesus. Karena Yesus tidak tahu apa-apa. Dengar. Berarti mungkin nggak kiamat itu hari Jumat? Mungkin nggak kiamat itu hari Selasa? Tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin nggak kiamat itu hari Rabu? Pokoknya hari Jumat. Tidak bisa. Artinya kiamat sudah dibocorkan oleh Muhammad terjadi pada hari Jumat. Tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat, betul? Apakah kiamat Allah kubra, memerintahkan demikian di dalam Al-Quran? Kiamat kubra ya. Sebentar Pak Rahman. Apakah Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk berkata bahwa kiamat itu hari Jumat? Tahukah kamu Muhammad itu Rasulullah? Begini Pak Rahman, saya sudah bilang begini. Kalau Anda membaca Al-Qur'annya begini, ya, Anda akan menemukan berimanlah kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau Anda baca Al-Qur'annya begini, kebalik, sambil koprol kepala di bawah, kebalik. Berimanlah kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang, Anda membaca Al-Quran sambil salto. Buktikan sekarang mana kitab-kitab sebelum Al-Quran yang masih asli. Injil, Taurat. Mana? Ya, Injil, mana Taurat. Itu? Mana itu? Loh, saya tanya, kitab sucinya orang Kristen apa? Saya tidak tahu Kristen. Makanya saya beritahu Pak Rahman. Kitab suci kami itu namanya Injil. Kalau Di Anda dalam masih Islam, ngeyel bahwa itu bukan dalam Injil, Islam tunjukkan tidak ada mana Injil yang mana Injil yang diomongin oleh Al-Qur'an, mana? Tidak ada Kristen dalam Islam. Yang ada Nasrani. Oke lah Pak Rahman, saya hanya memberitahu kepada Anda Anda kan belajar bahwasanya Islam 13 tahun, Edis. Apakah ada kata Kristen dalam Al-Quran? tidak ada. Ah, makanya Nasrani. Adakah kata Injil dalam Al-Qur'an? Ada. Oke, bukankah kami beriman kepada Injil? Siapa bilang? Kenapa Anda tidak mau datang kepada Injil? Padahal Al-Quran Anda memerintahkan untuk datang kepada Injil. Kapan Yesus memerintahkan Anda ke gereja? Buktikan. Anda malah lari kemana-mana ini saudara-saudara. Anda. Pak Rahman, yang sepengetahuan- saya berpesan kepada Anda begini, Pak Rahman, dengarkan. Pesan saya begini. Semakin Anda mengikuti Muhammad, semakin Anda percaya kepada Muhammad, maka Anda akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Betul? Apa Insya yang Allah. diperintahkan oleh Muhammad kepada Anda? Minimal lima rukun salat. Enggak, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Sesuai dengan ajaran Muhammad. Seorang kafir yang tidak mengganggu Islam. Tambah-tambahin yang tidak mengganggu. Pak Rahman, oke lah, karena Pak Rahman terus-menerus memelintir hadis, saya gini, pesan kepada Pak Rahman, baca hadis itu baik-baik. Tidak ada di situ, kalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani yang mengganggu Islam, nggak ada di situ kata-kata yang mengganggu. Di situ kata-katanya jelas, kalau kamu bertemu dengan Yahudi,
bertemu dengan Nasrani di jalan,